Assalamualaikum, masih ingatkah satu film horor yang konon diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh para mahasiswa yang sedang melakukan KKN di salah satu desa yang berada di timur Pulau Jawa? Ya, KKN di Desa Penari. Dengan kesuksesan film ini, kini kelanjutannya diangkat ke layar lebar, tapi dengan judul yang berbeda, Badarauhi di Desa Penari, dan digarap oleh sutradara yang berbeda pula, yaitu Kimo Stambul, dan juga dimainkan oleh para pemain yang berbeda pula. Akan tetapi, tenang saja guys, untuk Badarauhi tetap diperankan oleh Aulia Sarah, dan untuk para pemainnya, nih Bang Jel kasih gambar plus nama-namanya. Film produksi MD Pictures ini mengisahkan seorang gadis yaitu Ayang Mila yang ditemani oleh dua orang pemuda, Yuda dan Arya. Mila bersama dua temannya menuju ke suatu perkampungan yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Karena mereka tidak mengetahui perkampungan tersebut, akhirnya Arya meminta bantuan temannya, Jito. Nah, di sini Jito sebagai penunjuk arah menuju ke desa tersebut. Perlu kalian ketahui, kisah di film ini bukan kelanjutan dari kisah di film sebelumnya, yaitu film KKN di Desa Penari. Akan tetapi, film ini berkisah pada tahun 1950-an. Ceritanya jauh sebelum film KKN di Desa Penari. Saat itu di desa tersebut sedang melakukan ritual sesembahan kepada penghuni gaib, yaitu yaitu Badarauhi, penguasa jin di desa tersebut. Ritual terakhir sebagai harapan dari warga setempat. Karena warga setempat sudah merasa geram dengan ritual tersebut yang selalu memakan korban. Akhirnya ada satu ketua adat yaitu Mbah Buyut Putri, yaitu Mbah Buyutnya si Mila. Beliau mencoba mengakhiri ritual tersebut dengan mengecoh Badarauhi melalui saudara kembarnya dari ibunya Mila. Dan ternyata rencana Mbah Buyut Putri akhirnya berhasil dan mendapatkan benda keramat dari Badarauhi, yaitu kawat turi. Akan tetapi ritual tersebut memakan korban dari tewasnya saudara kembar ibunda Mila. Setelah berhasil mendapatkan benda keramat tersebut, akhirnya benda tersebut dibawa oleh ibunya si Mila keluar dari desa tersebut. Kita kembali lagi ke rencana Mila dan kawan-kawan memasuki desa tersebut. Mila memasuki desa tersebut dengan tujuan mendapatkan petunjuk untuk bisa menyembuhkan ibundanya yang terkena penyakit yang disebabkan oleh kutukan gelang kawat turi. Nah, kenapa Mila mendatangi Desa Penari, bukan Desa Tumaritis, Desa Tegal Tangkil, atau desa-desa yang lainnya? Nah, di sini Bang Jel akan menjelaskan dengan sudut pandang Bang Jel sendiri ya. Karena penyakit ibundanya tidak kunjung membaik walau sudah diobati secara medis dengan dokter dan rumah sakit ternama saat itu. Akhirnya Mila mencoba pengobatan alternatif melalui salah satu paranormal saat itu, yaitu Gus Syamsuddin. Nah, sebut saja namanya itulah ya. Karena di filmnya tidak disebutkan namanya siapa. Akhirnya, dengan hasil penerawangan paranormal tersebut, Mila mendapatkan petunjuk jika dia harus mendatangi Desa Penari yang berada di ujung timur Pulau Jawa dengan membawa benda keramat gelang kawat turi tersebut bersamanya. Setelah mereka sampai dan kemudian memasuki desa tersebut, mereka pun mencari orang yang dimaksud paranormal tadi, yaitu Mbah Buyut Putri. Akan tetapi setelah mereka bertanya ke salah satu warga yang berada di desa tersebut, mereka pun mendapatkan jawaban jika Mbah Buyut Putri sudah meninggal. Nah, di situ mereka sempat putus asa, yang membuat tiga teman Mila meminta Mila untuk kembali lagi. Tapi Mila menolak dengan alasan jika mereka sudah jauh melangkah dan sangat disayangkan jika mereka kembali dengan membawa harapan yang sia-sia. Akhirnya salah satu teman Mila yaitu Yuda yang sekaligus berperan sebagai sepupunya Mila bertanya lagi, apakah ada orang yang bisa kami temui selain Mbah Buyut Putri? Dan warga itu pun menjawab, ada, yaitu Mbah Buyut, tapi beliau sedang tidak ada di rumahnya, mungkin besok beliau pulang. Dan akhirnya mereka pun berinisiatif untuk menunggu Mbah Buyut dengan menginap di desa tersebut. Mila yang kebetulan menginap di rumahnya Ratih dan ketiga temannya menginap di pos ronda. Nah, perlu kalian ketahui jika Ratih pun memiliki ibu yang mengidap penyakit yang sama dengan ibunya Mila. Di malam pertama mereka menginap di kampung tersebut, Mila yang tidur di rumahnya Ratih, dia mengalami hal-hal aneh seperti mendengar suara-suara musik gamelan dan bertemu dengan Badarauhi. Disitulah awal mula perjalanan supranatural yang dialami Mila dan kawan-kawan. Tiba pada suatu malam saat Mila dan Ratih sedang terjaga, tiba-tiba mereka mendengar suara gending yang mengalun seakan-akan ada acara pesta di desa tersebut yang membuat mereka penasaran untuk mendatanginya. Akhirnya Ratih pun mengajak Mila untuk mendatangi sumber suara tersebut dan tibalah mereka di tempat dari mana sumber suara tersebut berasal.
Dan di situ pula terlihat ada satu penari perempuan yang menjadi penari utama di tempat itu. Setelah mereka berdua memasuki kerumunan para penari tersebut, mereka bingung karena mereka berdua menjadi sorotan para penari yang lainnya. Badarwi mendekati mereka berdua dan berterima kasih ke Rati sudah membawa Mila ke pendopo tersebut. Perlu kalian ketahui, ternyata kedatangan Mila ke desa tersebut adalah rencana Badarwi untuk mendapatkan kawat turi kembali. Nah, paranormal yang sudah Bang Jo sebutkan di awal tadi, ternyata dia mendapatkan wangsit dari bisikan Badarwi. Singkat cerita, ketika mereka keluar dari pendopo tersebut, Ratih menemui ibunya dalam keadaan kritis dan ternyata mereka berdua memasuki pendopo tersebut selama 1 hari 1 malam. Info tersebut mereka dapatkan dari 3 kawan Mila, yaitu Yuda, Arya, dan Zito. Ketika 1 hari mereka tidak menemukan Mila dan Ratih di rumah Ratih pada hari sebelumnya. Di saat mereka berkumpul di rumahnya Ratih dan mereka tertidur, tiba-tiba Mila terjaga karena mendengar suara dari ibunya Ratih yang sedang berada di dapur. Mila merasa aneh yang tadinya beliau tidak bisa apa-apa, tapi Mila menjumpainya dalam keadaan bisa berjalan menuju dapur. Bermula dalam adegan ini yang akhirnya berkelanjutan dengan beberapa rentetan kejadian-kejadian aneh dari keluarnya seluruh demit jahat penghuni desa tersebut dan memakan habis hewan ternak dan hasil perkebunan para penduduk. Sebagai awal mula teror dimulai, dari kejadian tersebut, akhirnya Mbah Buyut mencari calon dawuh baru yang menjadi tumbal desa tersebut. Dengan dipilihnya beberapa calon dawuh melalui meminum kopi pahit, maka di situ akan ditemukan calon-calon tersebut. Karena orang yang meminum kopi pahit yang disediakan Mbah Buyut dan terasa manis jika meminumnya, maka dia adalah orang yang dipilih menjadi dawuh. Setelah beberapa gadis yang dicari sudah didapatkan, akhirnya Mbah Buyut dan para sesepuh pun mengadakan ritual lagi yang setelah 25 tahun tidak dilaksanakan. Dari beberapa calon dawuh, 2 diantaranya adalah Mila dan Ratih. Nah, saat ritual tersebut dilakukan, semua calon dawuh berhasil kembali dengan sadarnya mereka dari kesurupan. Akan tetapi, Mila dan Ratih tidak kembali, yang membuat para warga, Mbah Buyut dan 3 teman Mila panik. Dengan rasa panik, Mbah Buyut menutup paksa ritual tersebut dengan menutup mereka berdua menggunakan kain putih, lalu membawa mereka keluar dari pendopo tersebut. Mbah Buyut membawa mereka berdua ke rumahnya Ratih dan disambut dengan rasa cemas dari 3 teman mereka. Mbah Buyut mengatakan jika jiwa mereka berada tertahan di angkara murka. Nah, di alam itulah Mila dan Ratih bertemu dengan jiwa ibu mereka. Ratih dan ibunya yang sudah tidak bisa tertolong karena sudah menyepakati permintaan Badarwi, sedangkan jiwa Mila masih bisa tertolong berkat jiwa dari ibunya yang mampu berinteraksi dengan jiwa Mila. Dan dengan pertolongan Mbah Buyut juga yang saat itu, jiwa Mbah Buyut berubah menjadi sosok anjing hitam dan membantu Mila keluar dari alam angkara murka. Film selesai.